Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Noni Arvina SPD, guru SD Negeri 004 Pian Pasir, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Piloting 3 di Universitas Tadulako dengan NIM A611245415. Pada hari ini, Senin 4 November tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPAS pada materi fotosintesis proses paling penting di bumi di kelas 4. Menggunakan model merancang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan bikin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alia Ainia laki. Muhammad Askal Fadila laki. Baiklah anak-anak, untuk teman-teman kita yang sakit, Alia dan Fadil, kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan secepatnya. Kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Dimohon Ibu silakan berdiri. We
Perhati baik-baik, ya. Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum adik-adik. Ibu Guru Ainur di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Disimak videonya sampai selesai ya. Pernahkah kalian memperhatikan hewan yang sedang kelaparan? Apa yang mereka lakukan ketika mereka lapar? Ya, hewan akan bergerak mencari mangsa, sedangkan manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Oke, tadi hewan, sekarang kita manusia. Bagaimana kita mencari makan? Memasak atau iya, pintar. Jadi kita manusia pun dengan bergerak. Jadi makhluk hidup di dunia ini ada 3. Manusia, hewan, dan Tuhan. Mau tahu bagaimana proses yang tumbuhan untuk mencari makan? Nanti kita tonton lagi video selanjutnya. Manusia, hewan, anak-anak sudah tahu. Sekarang kita akan mempelajari bagian tentang tumbuhan untuk bagaimana cara yang mencari makanannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak dapat berpindah tempat seperti kita dan juga tidak memiliki mulut. Namun, sama dengan makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Seperti apakah prosesnya? Yuk kita belajar bersama. Tahukah Kak? Sebelum ikut lanjut, tumbuhan perlu makan enggak? Seperti hewan dan manusia? Jadi bukan kita aja ya, manusia dan hewan ya, tapi juga tumbuhan memerlukan makanannya. Oke, lanjut ya videonya. Bahwa hutan juga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak. Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Lalu, mengapa pohon dan kita nih disebut apa julukannya? Paru-paru dunia. Jadi saking luasnya Indonesia nih mendapati juara ketiga hutan terluas di dunia. Bangga tak anak ibu? Bangga syukur ya. Terus ibu lanjutin lagi ya videonya. dan menjadi satu hal yang dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi ini. Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia dan hewan yang memiliki mulut, lambung, dan sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kira-kira Sebelum ibu lanjut, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Jadi bermanfaat tak matahari kita? Bermanfaat untuk tumbuhan dan juga kita manusia. Oke, lanjut. apa saja ya yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri? Tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri dibantu oleh air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap. Tumbuhan dibantu apa aja tadi? Air. Apa lagi? Matahari. Karbon dioksida. Mantap anak ibu ya. Oke, ibu lanjut ya. Dan menyimpan air serta
mineral dari dalam tanah akan disalurkan melalui batang sampai ke daun. Nah, pada daun inilah proses memasak makanan terjadi. Selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernafas, pembakaran kendaraan bermotor, atau aktivitas pabrik yang nantinya akan lanjut pelajaran tadi. Akar, fungsinya tadi apa? Menyerap air dan mineral. Jadi karbon dioksida tadi yang dijelaskan itu yang kita keluarkan sehari-hari. Selain kita manusia dan juga hewan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, lanjut lagi nosanya ya. diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil inilah yang disebut dengan stomata. Stomata terletak pada bagian bawah daun. Di dalam daun terdapat zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari dan kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini terdapat zat gula dan oksigen. Zat gula akan digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Sedangkan oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata dan udara tersebutlah yang kita hirup setiap waktu. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui Oke, jadi oksigen yang kita hirup itu berasalnya dari tumbuhan. Udara yang kita segar, udara yang kita hirup yang begitu segar, pohon-pohon yang ada di sekitar kita itu membantu juga kita dalam kesehatan. Ada polusi nggak daerah kita ini? Nggak ada ya, karena kita nggak ada mobil ada itu ya. bagaimana proses fotosintesis. Lalu, apa tugas kalian selanjutnya? Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup lain bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup yang sempurna sudah sepatutnya turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan kita. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun. Oke, tadi sudah mempelajari tentang proses fotosintesis. Oke, tumbuhan itu penting nggak bagi kita manusia ini? Penting. Selain kita menghirup udara segar, oksigen dari tumbuhan, kita juga bisa memakannya. Bisa lagi buat obat. Banyak kegunaannya. Jadi tumbuhan itu penting nggak untuk kita makhluk hidup ini seperti hewan dan kita manusia di bumi ini, penting nggak? Tumbuhan itu penting. Jadi selain kita mengeluarkan karbon dioksida seperti kita bernafas, ada bernafas kan? Nah, ada yang bernafas lagi, itu sudah mengeluarkan karbon dioksida, itu sudah memberikan ke tumbuhan tersebut untuk proses makanannya sendiri. Ibu akan memperhatikan ini ya, teks bacaan untuk melatih anak ibu literasi dulu ya.
Oke, baiklah anak ibu, kumpulkan hasil kerja kelompoknya. Sudah selesai, oke? Nah, sini kumpulkan. Nanti ibu minta presentasikan ke depan. Oke, presentasikan ke depan, siap? Ya, oke. Nah, kita anak ibu. Ini sudah selesai ya, oke? Baiklah, anak ibu sudah mengerjakan FKPD tentang proses fotosintesis ya. Sekarang ibu minta untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Semuanya presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 sambil begini ya. Nanti temannya. Oke, baiklah. Hai, halo, dengarkan anak ibu. Ini kelompok 3 mau presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Dah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin kita presentasikan hasil kerja sama kami. Manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah massa. Khusus manusia, tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap. Silakan dulu. Sekarang untuk kelompok 1, presentasikan ke depan. Ya, hasil kerja kelompoknya. Ya, ini yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian kerjakan tadi, Ibu mau kalian mengisi soal evaluasi dari tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi. Oke? Sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasinya, ya. Isi nama. Buat nama dulu ya. Cantik, Bu. Iya, ya. Yang huruf ini buat nama dulu ya. Buat nama, oke, dah. Langsung dijawab ya. Iya, iya. Dan langsung buat nama, langsung di. Oke, kumpulkan sama Ibu. Dah. Siap-siap kayak nih, mantap ya. Oke. Oke, dah. Sudah semua? Oke, anak Ibu sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu mau tanya jawab nih. Proses fotosintesis itu penting nggak untuk kita? Penting. Kenapa penting? Karena apa? Untuk apa? Untuk hidup. Oksigen. Terus apa lagi kelompok ini? Penting nggak untuk kita? Penting. Terus bahan-bahan fotosintesis itu apa aja? Iya, cahaya matahari. Terus yang kedua? Air. Oh, air. Terus apa lagi? Ya, baiklah, sebelum pulang anak Ibu briefing dulu. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, mantap anak Ibu. Oke, materi yang sekarang kita pelajari itu tentang proses fotosintesis. Jadi kesimpulannya yang Ibu mau kasih tahu anak Ibu bahwa proses fotosintesis itu paling penting untuk kita makhluk hidup di dunia, baik itu manusia maupun hewan. Terus agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Baiklah, anak Ibu silakan pimpin doa sebelum pulang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang topik C perkembangan biakan tumbuhan untuk materi selanjutnya. Dan dikemas semua bukunya ya. Ketua kelas pimpin doanya. Nah.